Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas mengapa Yesus disebut sebagai kebenaran. Saudaraku, Santo Thomas Aquinas mendefinisikan kebenaran sebagai sesuatu kesesuaian antara pikiran dengan realita. Artinya kebenaran terletak pada pikiran dan juga akal budi yang memahami dan pada sesuatu yang dipahami sesuai dengan akal budi. Karena itu kebenaran hanya ada di dalam Dia. Tetapi Ia hanya adalah kebenaran itu sendiri dan sang kebenaran yang pertama dan tertinggi. Demikianlah dikatakan dalam kitab suci. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Saudaraku, firman Allah adalah hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan dan atau pikiran Allah. Seperti yang dicatat di dalam Amsal 8 ayat 12. Sebab dengan kebijaksanaan Allah mengetahui dan memahami segalanya, termasuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya Kristus Putra Allah menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Kristuslah wahyu yang penuh tentang kebenaran ilahi diberikan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada putranya. Dan putranya itulah yang menyatakan Allah Bapa. Sebab di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, cara lain untuk memahami adalah dengan telah disebutkan kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan juga kenyataan. Kebenaran yang mendasar bagi umat manusia adalah yang pertama, Allah menciptakan alam semesta dan juga segala isinya termasuk manusia. Yang kedua adalah Allah penciptaan ini mengasihi dan juga setia. Yang ketiga adalah kuasa kehidupan kekal dari Allah mengatasi kuasa dosa dan juga maut. Yang keempat adalah penerapan kebenaran di dalam hidup adalah kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan. Keempat hal ini nyata sepenuhnya di dalam Kristus. Karena yang pertama adalah Yesus adalah firman Allah yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu seperti yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia yang tidak setia, supaya manusia tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal seperti yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan ia menyatakan kasih yang terbesar dengan menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yang ketiga adalah dengan sengsara, wafat, dan juga kebangkitannya dari maut. Yesus mengalahkan kuasa dosa dan juga maut. 2 Timotius 1 ayat 10. Yang keempat, Yesus melakukan semua yang diajarkannya dan apa yang dikatakannya. Digenapinya sengsara, wafat, dan juga kebangkitannya yang sesuai dengan apa yang telah dikatakannya. Yesus mengampuni
dan mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya sesuai dengan ajarannya, agar kita mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Penggenapan kebenaran ini secara sempurna di dalam Yesus menjelaskan mengapa Yesus disebut kebenaran itu. Sebab di dalam diri Yesus segala kebenaran itu dinyatakan. Jadi, saudaraku, kebenaran tidak pertama-tama untuk dihubungkan dengan apa, tetapi dihubungkan dengan siapa. Bukan semata terletak pada sebuah kitab, tetapi pada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus itu kini terus berkarya sampai dengan akhir zaman melalui gerejanya, yaitu Gereja Katolik. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, semakin membuat Anda setia kepada Gereja Katolik. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini membantu Anda, bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.